Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Fitriana Ayu kembali menyapa Anda lewat program Dialog Fajar untuk pagi hari ini, kawan. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yang sudah dalam perjalanan juga selalu fokus dengan jaga jarak dengan kendaraan yang ada di depan Anda. Atau Anda yang masih baru sampai rumah, baru pulang dari masjid atau musola. Alhamdulillah, semoga semuanya dilancarkan, disehatkan juga untuk agenda hari ini. Pagi hari ini insya Allah semuanya yang bersama Dialog Fajar itu orang-orang yang baik begitu ya. Insya Allah dibersamai oleh Allah begitu. Karena beberapa hari terakhir kita juga membahas tentang Allah itu bersama orang-orang yang berbuat baik. Beberapa waktu lalu kita juga sudah mencari tahu apa itu atau siapa itu orang yang berbuat baik, kemudian kriteria-kriterianya, harapannya beberapa di antaranya kita sudah melakukan itu semua, kawan. Pagi hari ini kita perdalam kembali apakah juga kriteria yang akan disampaikan apakah sudah masuk atau sudah kita lakukan. Nanti kita akan membahas bersama Ustadz Ali Mu'afa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat ya Ustadz ya? Sehat semua ya Mbak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya senang Ustadz beberapa hari ini kita semakin menjadi, insya Allah menjadi hamba yang baik gitu ya Ustadz ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, boleh kita perdalam kembali ya Ustadz ya, kriteria apalagi Ustadz yang nanti akan dibersamai oleh Allah. Selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita bersyukur kawan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendahuluan yang saya baca tadi menyebut asma Allah, berterima kasih, bersolawat adalah salah satu kalimat penting yang mesti kita baca dan semoga itu menuntun kita, hati kita, lisan kita menjadi orang-orang yang baik. Masya Allah. Orang-orang yang baik kata Mbak Ayu tadi adalah bahasa Arabnya adalah muhsinin ya. Dan Allah itu la ma'al muhsinin, selalu menemani, mendampingi, mengayomi, menyayangi, mendampingi kepada orang-orang yang muhsinin, yang baik. Nah berikutnya kawan, nomor 4 ya. Siapa lagi orang-orang yang disebut oleh Allah menjadi orang yang muhsinin itu? Nabi mengatakan khairukum man at'amat ta'am, ya, yaitu sebaik-baik engkau adalah orang yang memberi makan. Ini ya terserah kita kawan. Ini kita masuk pada aspek ekonomi atau apa. Katakanlah kalau ini masalah ekonomi, maka agama kita ini mengajarkan hendaknya kita itu mengertilah apakah kawan kita ini lapar, apakah anaknya kawan kita ini tidak bisa sekolah, dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya akibat hidup yang bersumber dari materi itu ternyata diperhatikan sekali oleh agama Islam kita ini. Maka saya kira kita sudah sering mendengar ya, janganlah, kata Nabi ya, janganlah tetangga kita ini hanya diberi baunya saja. Ketika apa Mbak Ayu? Ketika kita menggoreng ikan, yang dapat baunya tetangganya, yang makan kita sendiri kan gitu ya. Ini contoh ya. Jadi sedemikian rupa barang yang menurut kita sangat kecil-kecil itu diajarkan oleh agama kita agar tidak dilalaikan. Jadi maka orang yang berikan makan kepada orang yang lapar, itu menurut Nabi yang diriwayatkan oleh
Imam Ahmad itu termasuk orang yang baik. Jangan ada orang lapar, kita tidak hanya kenyang Mbak Ayu, Ya. tapi kita kekenyangan. Kan ada ya Mbak, prolog Ya. orang makan itu sampai 3 jenis atau Ya. 4 atau 7 jenis ya pendahulu makan itu. Iya. Nah itu belum makannya yang benar, yang ada nasinya belum masihan. Lalu sampai nggak muat-muat kita sampai Ya ya Allah, membuang-buang. betul. Nah, saya punya pesantren Mbak Ayu. Ya. Ini penting Mbak Ayu ya. Ya. Santri saya adalah anak kecil-kecil. Suatu saat itu tiba-tiba dikirim makanan orang yang luar biasa banyaknya dan grade makanan itu kualitasnya sangat tinggi. Siapa ini saya bilang? Ternyata beliau adalah guru Al-Quran yang mengirim itu. Beliau sedang ada di hotel. Tak mungkinlah beliau makan sekian banyak itu dikumpulkan. Yang masih belum dimakan itu malah sudah disisihkan. Dia antarkan kepadanya. Yang sangat penting pernyataannya ini. Kenapa kok diberikan ke pesantren saya? Jawabannya, saya ingin mendapat barokah dari Allah Masya Ta'ala. Allah. Karena santri Anda ini adalah menghafal Quran. Masya Allah. Jadi aku berbes milih Mbak. Ya Allah. Ya. Segitunya orang itu. Ya. Bukan kekurangan makan anak-anak tadi saya, anak-anak saya tadi bukan. Tapi beliau ternyata ingin berbuat yang baik. Jelas beliau tahu bahwa makanan yang dibawa dari beliau tadi itu lebih disenangi lagi oleh anak-anak. Saya kelola sedemikian rupa, saya doakan sedemikian rupa bersama anak-anak itu. Dan beliau pasti tergolong orang yang terbaik di hadapan Allah karena memberikan makan kepada orang lain. Tidak sedang kelaparan loh itu ya. Iya. Apalagi sedang kelaparan. Masya Allah. Betapa agungnya agama ini, menghargai orang dan tidak diberi piala biasa. Iya. Tapi pialanya adalah yang maha kaya langsung mendampingi hidupnya. Subhanallah kawan. Masya Allah. Yang berikutnya khairukum mayyurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang yang masuk kriteria orang terbaik itu adalah orang yang paling bisa diharapkan kebaikannya dan paling sedikit keburukannya. Ya Allah. Hingga, nah ini hingganya ini, wa yu'manu syarruhu, hingga orang lain itu merasa aman darinya. Ya Allah. Nah, ini sing tambah luar biasa lagi. Masya Allah. Jadi agama ini mengatur kita itu harus baik-baik. Iya. Wong kita baik itu loh, baik saja Mbak Ayu. Iya. Dengan saya dibaikin oleh Mbak Ayu Iya. dalam keadaan lapar itu bisa kenyang saya. Iya. Iya. Tapi karena saya ini diburukin, dijahatin oleh Mbak Ayu, yang kenyang itu menjadi lapar. Lapar hatinya, lapar perutnya. Jadi begitu Allah mengatur kita itu, yaitu orang yang paling baik, ya, yang diharapkan kebaikannya dan paling sedikit keburukannya, ya, hingga orang lain itu melihat kita itu adalah menjadi merasa aman. Ada orang itu kalau ketemu si A itu, waduh wis, bila perlu pakai helm. Iya. Iya. Gak mau melihat wajahnya itu. Ya Allah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Saya bilang, seburuk apa sih Rek, kok sampai segitu itu, saya bilang. Terus delok ende Mas, gumbulo sak jam lah kok 20 tahun. Loh. Jadi itu gambaran saking tidak kuatnya si A itu orangnya ya akhlaknya tidak baik, sampai digambarkan bertemu 1 menit seperti bertemu sudah sekian lama. Jadi jadilah orang yang kita ini dirindukan orang lain. Kenapa? Masya Allah. Karena kebaikan kita. Masya Allah. Karena kita itu membuat hidupnya itu senang, membuat hidupnya tenang, bahkan membuat kita itu kangen terus ya. Iya. Saya kira kawan kita merasakan itulah. Ya. Ya ini buktinya. Saya ini mesti kepin ke sini subuh-subuh. Masya Allah. Karena sudah rindu dengan kawan-kawan kita. Sudah rindu dengan Mbak Ayu memandu kita. Iya.
ya kita bersenang-senang pagi begini, lembaran hidup baru kita ini sudah dimulai dengan sesuatu yang suci. Masya Allah. Harapan kita kan lembaran baru yang kita mulai dengan sesuatu yang suci ini, maka seharian karya kita ini yang diridhoi oleh Allah SWT. Amin, amin, amin ya Ini yang Rabbal tidak alamin. pernah dipikir oleh kita. Nah, Makanya Mbak Ayu mesti kan bertanya, sudah Iya. sedang apa kawan-kawan ini ya? iya, Itu harapan kita juga telah memulai lembaran baru hidup kita sehari ini dengan kebaikan-kebaikan termasuk mendengarkan dialog fajar. Masya Allah, Masya Allah, amin, ya. amin. Khairukum li ahli. Yang berikutnya nomor 6, orang yang baik itu adalah khairukum li ahli. Khairukum, orang terbaik di antara kalian adalah khairukum, orang yang terbaik di antara kalian li ahli, kepada keluarganya. Masya Allah. Ini lagi kawan, coba jangan ada seorang suami yang membentak kepada istrinya. Iya, Saya juga punya istri Mbak Ayu. iya, Saya itu bersembunyi ya, ya. bersembunyi di hadapan sajadah itu, ya Allah. Saya wiritan belum selesai itu loh. Istri saya sudah klotak-klotek menyiapkan apa yang dibutuhkan suaminya yang sebentar Iya. lagi berangkat. Kan Masya begitu Allah. Mbak Ayu. Iya. Loh begitu sampai di radio ada lagi klutik. Masya Allah. Pak Sutopo ya. Pak Sutopo. Ya Masya Allah. Allah. Saya bersaksi Mbak Ayu di hadapan Allah ini semua ada yang menskenario. Mbuh sing ngongkon Pak Sutopo ya sopo. Mungkin mula-mula Mbak Ayu, Iya. tapi sudah menjadi kebiasaan dia. Iya. Lalu dia menyiapin kita Oh, minum. Lah anehnya juga kok tahu apa yang saya minum, yang Iya. saya suka. iya. Nah, begitu ya. Jadi kawan-kawan, orang yang terbaik itu adalah orang yang terbaik menggauli keluarganya. Masya Allah. Sekali lagi, Nabi mengumumkan bahwa seakan-akan begini Mbak Ayu, Iya. derajat wanita itu ya adalah yang paling unggul dibanding yang lain. Sebuah contoh ya, Allah juga berfirman, Nabi Muhammad juga mengulangi pernyataannya kepada kita bahwa sang ibu kita yang melahirkan kita, Iya. yang pernah mendistribusikan, mensavingkan, memberikan dengan sukarela nyawanya ketika kita dilahirkan. Jadi ditawari dokter, ini nggak bisa Bu, ini mati salah satu ini. Kalau anaknya diselamatkan, ibu tiada. Kalau ibu yang diselamatkan, anaknya tiada. Mana yang dipilih? Ibu itu pasti memilih, wis anakku yang selamat no. Iya. Loh sebegitunya. Ya. Jadi ini ahlun atau keluarga itu bagian penting dalam kehidupan kita dan masyarakat. Maka kalau seorang entah suami entah istri bisa mengatur atau ya memanage bahwa keluarganya adalah diperlakukan dengan sebaik-baiknya, maka dia adalah termasuk orang yang terbaik. Dan Rasulullah mengumumkan, lihatlah keluarganya Nabi Muhammad itu adalah Masya Allah. keluarga percontohan yang terbaik yang kita harus mencontohnya. Bagaimana ketika suasana tidak enak, suasana paceklik, suasana macam-macam lah, kita lihat bagaimana Nabi menyikapi kondisi keluarga itu. Sehingga tak malu-malu Nabi mengumumkan ya, sebaik-baik orang adalah yang terbaik akhlaknya kepada keluarganya. Ya. Kemudian yang ketujuh, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini jelas ya, bahwa siapa yang suka membaca Al-Qur'an, Allah. maka Allah mengklaim, Allah menjadikannya, Allah berikan nilai kepadanya sebagai orang-orang yang terbaik di antara kita yang baik. Masya Allah. Baca Quran gak iso aku Pak. Alah, membaca Quran aja gak bisa, gampang. Iya. Dengarkan suara saya yang sudah di tas share itu kan. Iya, iya. Ya, mulai alif ba ta kan Mbak Ayu kan. Iya, iya. Sampai kepada bacaan yang gharib. Bacaan gharib itu tulisannya panjang dibaca pendek, tulisnya pendek dibaca panjang. Masya Allah. Jangan dipikir. Ya. Yang paling penting kawan, saya cinta kepada Al-Quran. Masya Allah. Lalu kita PR-nya apa? Ya Allah, lalu bagaimana saya bisa membaca Quran ini?
Kan begitu ya. Iya. Jadi cinta kepada Al-Quran diekspresikan dengan apa saja, dengan membantu anak-anak mau belajar Quran di musola, di masjid, kita fasilitasi. Dengan harapannya Allah, bukalah pintu hati saya, tatalah lisan saya untuk bisa membaca kitab suci. Yakin pasti bisa, dimulai dari cinta dan rindu dulu, maka kita nanti akan menjadi orang yang membaca Al-Quran. Membaca yang paling rendah Mbak Ayu adalah ya cuma membunyikan kalimatnya itu saja. Ya. Qul huwallahu ahad, begitu saja. Oh ya Itu sudah Allah. termasuk membaca. Lah bagaimana kalau gradul-gradul sudah tua, sudah menggos-menggos membaca Quran, tetap dihargai oleh Allah dengan pahala, Ya 2 Allah. pahala. Karena kondisinya sudah expired kita ini ya, Ya Allah. gak enak. Iya. Maksudnya Ya sudah Allah. setua saya gitu loh Mbak Ayu. Iya, iya, Udah iya. nggak jelas matanya. Astagfirullah. Nafasnya juga nggak sehebat Mbak Ayu begitu. Iya, misalnya. iya. Tapi saya masih belajar Masya Allah. membacanya. Maka Allah memberikan penghargaan yang luar biasa. Jadi jangan pernah menyesal kawan. Sudah tua, mari belajar. Ya, hubungi kami. Ya, hubungi radio ini. Betul. Pasti akan ditunjukkan di mana tempat belajar Al-Quran. Masya Allah. Mudah dan menyenangkan demi memperoleh tadi itu. Ya. Nabi mengatakan sebaik-baik orang adalah yaitu orang yang mau belajar dan lain Mbak Ayu mengajarkan Al-Quran. Allahu Semoga kita Akbar. semua kawan masuk kriteria orang-orang muhsinin, yaitu yang dicintai oleh Allah, yang antara lain adalah mau dan gemar membaca dan mengajarkan Al-Quran. Masya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Setidaknya sehari itu bisa menyempatkan begitu ya Ustadz ya. Betul, berapapun, membaca ya. Al-Quran, betul. Surat apapun ya Ustadz Ali ya. Surat apapun. Masya Allah. Allah itu wis mah menyayangi kok. Iya. Kulhu tok gak nek terus ya wis gak apa-apa kulhu Ya iso. Mudah ya Ustadz sebenarnya ya Nah, Ustadz iya. ya. Yang membuat susah itu niatnya Ustadz. Ya itu. Iya. Semoga Ustadz sesudah mendengarkan apa yang disampaikan Ustadz Ali beberapa menit ini semakin menguatkan kita untuk beribadah juga begitu ya. Atau ibadah-ibadah yang sudah kita jalankan selama ini itu makin nikmat begitu. Amin. Doanya kan kita ditetapkan nikmat ibadah gitu ya Ustadz ya. Betul. Masya Allah. Amin. Semoga bermanfaat kawan. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.